Santo Paulus, mulai sekarang saya akan menyebut Anda dengan sapaan itu supaya semakin menjadi keren. Yes, I like it. Bagi Anda yang mengikuti channel ini dari awal, Anda pasti tahu video pertama yang saya upload di channel ini. Yang belum tahu, nanti silahkan lihat lagi. Nah, video pertama saya di channel ini adalah Ikut Yesus Terserah Lo. Di akhir video itu, saya mengatakan kalimat yang membuat beberapa orang gagal paham. Sampai mereka berkomentar bahwa mereka tidak mengerti akan maksud saya di video itu. Ada yang berkata bahwa pesan yang mau saya sampaikan di video itu tidak nyampe. Sehingga ada beberapa dari mereka meminta saya untuk membuat atau membahas ulang tentang tema itu. Oke, tidak apa, saya paham betul. Jadi mohon dimaklumi ya, karena itu adalah video pertama alias percobaan. Coba kita lihat sekarang cuplikannya. Kalau kita memang ingin serius mengikuti Yesus, kita tidak perlu mencemaskan banyak hal. Biarkan Yesus yang memenuhi itu semua. Kita sudah dewasa untuk memutuskan mana yang terbaik bagi kita. Kalau kita ingin mengikut Yesus dan harus meninggalkan segala-galanya, oke, silakan. Kamu ikuti. Kalau enggak kamu sanggup melakukannya, ya sudah, tinggalkan. Jangan ikuti. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang pergi dari gereja, oh no problem. Sebenarnya pesan yang saya sampaikan di video itu adalah, Anda mau ikut Yesus atau tidak, itu terserah Anda. Anda mau bertahan sebagai pengikut Kristus selamanya, itu terserah Anda. Anda mau meninggalkan Yesus atau pindah agama, itu juga terserah Anda. Mengapa? Karena mengikut Yesus itu adalah sebuah panggilan hidup dan keputusan, bukan karena paksaan. Dan salah satu perlu dicatat bahwa Yesus tidak suka bila para pengikutnya itu terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Nah, dengan segala masukan dan evaluasi channel, saya memutuskan untuk mendalami tema ini lagi biar lebih jelas. Jadi tema episode 24 ini adalah Ikut Yesus berarti terserah Anda mau ikut Dia atau tidak. Mengapa saya katakan bahwa ikut Yesus itu terserah kita mau ikut Dia atau tidak? Bukankah Yesus mengajak semua orang untuk datang kepadanya? Bukankah Yesus dulu menyuruh para muridnya untuk membaptis semua bangsa menjadi muridnya? Jawabannya benar, bahkan benar sekali. Yesus memerintahkan itu. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan bahwa Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Atau dalam Matius 28 ayat 19, Yesus berkata kepada para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Jadi waktu itu Yesus mengajak semua orang untuk datang kepadanya, dan Yesus ingin agar semua bangsa menjadi muridnya. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang dan semua bangsa mau datang kepada Yesus? Tidak semua. Tidak semua orang mau datang kepadanya, apalagi mau menjadi pengikutnya. Tidak semua. Padahal semua orang di dunia ini pasti sudah tahu siapa itu Yesus. Paling tidak mereka sudah tahu ada lambang salib di mana Yesus bergantung. Karena salah satu simbol yang sangat dikenal oleh hampir semua manusia di muka bumi ini adalah lambang salib. Dengan kata lain, hampir semua manusia di muka bumi ini sudah tahu siapa itu Yesus, tapi mereka tidak mau ikut Yesus. Mengapa? Ya pasti jawabannya banyak banget. Tapi dalam hal ini, saya memberikan satu jawaban bahwa mengapa tidak semua orang atau tidak semua bangsa mau menjadi pengikut Yesus, karena mereka tidak terpanggil. Lah kalau begitu mengikut Yesus itu harus dipanggil dulu ya? Ya, jawaban saya sih betul sekali, tapi bukan dipanggil ke pangkuannya ya. Itu ceritanya udah beda. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ternyata mengikut Yesus itu adalah sebuah panggilan. Alasan saya begini. Sejak saya sudah menjadi seorang pastor, saya sudah membaptis ratusan orang menjadi Katolik. Ada dari Protestan dan lebih banyak dari yang bukan Kristen. Itu berarti dari agama lain. Salah satu alasan mengapa mereka mau menjadi Katolik adalah karena mereka merasa dipanggil oleh Yesus, lalu memutuskan untuk dibaptis menjadi Katolik. Bagi saya,
Alasan ini luar biasa banget. Mengapa? Sebab sebelum mereka memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, mereka sudah mengalami panggilan Yesus itu. Mereka betul-betul menanggapi panggilan Yesus yang berkata, "Datanglah kepadaku." Saya mengatakan bahwa inilah kelebihan mereka yang dibaptis menjadi Katolik atau menjadi Kristen itu setelah dewasa. Lain halnya dengan kita-kita yang dibaptis menjadi Katolik sejak bayi, panggilan semacam ini tidak kita rasakan. Tema ini sudah kita bahas di episode kedua, yaitu ikut Yesus adalah keputusanku. Silahkan nanti dicek lagi linknya di sini. Nah, mari kita kembali ke tema ikut Yesus, terserah Anda mau ikut Dia atau tidak. Sebenarnya tema ini cocok ditujukan untuk siapa sih sebenarnya? Untuk mereka yang belum menjadi pengikut Kristus atau kepada para pengikut Yesus itu sendiri? Ya, kepada semua orang tentunya. Tapi tema ini saya lebih arahkan kepada kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, sebab tema ini sangat menantang bagi kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang Katolik. Mengapa saya katakan begitu? Karena seringkali kita berperilaku atau bertindak bukan seperti yang Yesus inginkan. Kita sudah memutuskan menjadi pengikut Kristus, tetapi kita tidak menghidupi panggilan hidup kita itu sebagai pengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Contoh, Yesus dalam Lukas 9 ayat 62 berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Maksud menoleh ke belakang ini apa? Salah satu maksudnya adalah orang yang terlalu suka melirik Tuhan-Tuhan lain. Itu berarti jika seseorang sudah memutuskan ikut Yesus, maka seharusnya seluruh hidupnya itu harus diarahkan kepada Yesus. Tidak lagi alasan untuk bersikap setengah hati atau mendua atas pilihan yang sudah dibuat. Contoh lain, ternyata tidak semua orang Katolik bisa tahan godaan. Bukan hanya orang Katolik sebenarnya, setiap orang juga seringkali tidak tahan godaan. Nah, godaan ini adalah bentuk dari kesukaan orang menoleh ke belakang. Dulu pengalaman saya pernah bekerja 1 tahun di pedalaman Kalimantan. Waktu itu sekitar tahun 2005 kalau nggak salah. Jadi saya melihat sesuatu yang sangat memprihatinkan terjadi di sana, di mana ada begitu banyak orang Katolik mau pindah ke gereja lain karena pendetanya itu membagi-bagi sembako. Coba bayangkan, hanya karena 1 kilo gula, 1 kilo minyak goreng, 2 kilo beras, 1 dus Indomie, mereka mau pindah gereja. Wow, aneh. Dan memang itu kenyataan. Nah, dari 2 contoh ini saya bisa mengatakan bahwa ternyata ikut Yesus itu memang sangat menantang dalam segala hal. Walaupun kita sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, tetapi tetap saja kita harus berjuang dan berjuang terus. Dan dalam perjuangan inilah iman kita diuji. Apakah kita bisa bertahan atau apakah kita mau tetap ikut Dia atau tidak? Itu lagi-lagi tetap terserah pada kita. Kesimpulannya adalah, sebagai pengikut Kristus, marilah kita selalu mengarahkan diri kita kepada Yesus yang sudah kita pilih sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita. Kita arahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kita berusaha hidup seperti yang Yesus inginkan, walaupun harus jatuh bangun dalam menjalaninya. Mari kita ingat pesan Bunda Maria kepada para pelayan di pesta perkawinan di Kana. Waktu itu Bunda Maria berkata, "Lakukanlah segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu." Maka, kalau kita mau melakukan seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria ini, maka kita tidak akan suka menoleh ke belakang lagi. Kita akan tetap menatap masa depan, sebab di depan kita itu ada kerajaan Allah dengan segala kemuliaannya. Seperti yang dikatakan oleh Musa dalam Ulangan 5 ayat 32 dan 33 berkata, "Lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki."